Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih setia menemani obrolan kami pada pagi ini, yaitu saya Kula Anak Serula dengan Bunda Miss. Nih kita Bunda Miswari gitu. Bunda, kalau tema kita pada pagi ini yaitu kepribadian perempuan di era digitalisasi. Lekatnya kata perempuan itu pasti ada kata hak dan kesetaraan, kayak gitu. Mungkin dari Bunda ada opini yang bisa disampaikan kepada para pemirsa untuk hak dan kesetaraan perempuan juga. Kalau hari gini kita masih menuntut gender, benar. kesetaraan, mungkin kita sudah ketinggalan ya. Karena kalau sekarang ini semua peluang kan sudah tinggal bagaimana perempuan itu meraih haknya gitu. Kita sudah punya hak di segala bidang, ya. Kita sudah punya hak mengembangkan diri kita di segala hal gitu. Jadi tinggal bagaimana kita mengolah itu, mengambil itu. Jadi kita sebagai perempuan, itulah saya bilang, jangan pernah, saya suka dengan saya ini sebagai ibu rumah tangga, saya ini hanya ini, saya ini, kita perempuan ini. Saya kira itu salah. Kita apapun jadi, kita harus bangga jadi perempuan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi kita memang harus mengolah kemampuan kita. Kita harus mengolah keterampilan kita gitu. Jadi ibu rumah tangga, saya hanya jadi ibu rumah tangga. Kalau kita ibu rumah tangga yang memble, iya kita hanya. Tapi kalau kita ibu rumah tangga yang profesional, itu kita harus bangga dong. Pilihan kita jadi ibu rumah tangga. Tapi tantangan juga kan, itu tugas mulia. Gitu. Dan tapi kita juga harus tahu, kita harus menjadi ibu rumah tangga yang profesional. Maksudnya bagaimana? Kita harus menjadi rumah yang tertata, ya, suami yang disenangkan, anak-anak juga bagaimana kita mengembangkan anak-anak kita gitu ya. Nah, jadi kita juga berkembang, bergaul juga. Jangan hanya di rumah saja pakai daster, sumur, kasur. Ya itu pasti menjenuhkan, pasti merasa tidak bermanfaat. Tapi kalau kita cari kesempatan-kesempatan, ya itu paling tidak kita menguasai digitalisasi. Nah, kita bisa mengembangkan diri kita di sana. Karena semua orang itu punya keinginan, punya kebutuhan untuk dihargain. Kita cari, mungkin di bidang itu kita bisa menciptakan bagaimana supaya orang lebih menghargai kita. Bisa. Gitu di sana. Dan sosok bunda atau sosok perempuan juga itu adalah sosok madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya, betul. Artinya juga cerminan untuk anak-anak generasi sekarang adalah generasi bunda-bundanya juga dong, Bun ya. Artinya keterkaitan itu akan saling semuanya ini ya gitu. Gitu. Perempuan, anak-anak, pendidikan dan digitalisasi sekarang kayak gitu. Nah, masuk kalau membangun branding lagi, tips kita nih, Bun, untuk bisa melihat peluang di sana, apa aja nih dari Bunda? Ya, pertama ya kita memang harus banyak belajar, gitu ya. Jadi jangan bosan belajar. Kalau sudah tahu gitu, ulang-ulang. Namanya keterampilan. Keterampilan itu sekali diulang harus diulang-ulang. Kalau sekali kita tinggalkan, besok kita tinggalkan, lusanya kita udah lupa. Apalagi kalau usia-usia seperti saya gitu kan. Tapi kalau kita punya semangat untuk belajar, semangat untuk mengembangkan diri gitu. Nah, kalau kita salah itu hal yang wajar. Kalau kita gagal, kita ulang lagi kayak gitu. Jadi ya tipnya ya memang kita harus menguasai dunia digital. Karena saat sekarang ini kan memang digitalisasi itu kan penting. Jadi jangan sampai kita menjadi orang tertekan sendiri. Banyak yang saya lihat orang-orang sekitar saya, karena dia nggak bisa WhatsApp, karena dia nggak bisa berkomunikasi tentang digital, akhirnya dia tertekan, dia menghindar. Kalau soalnya bergaul ke sana orang sudah berbicara itu, bergaul sana orang bicara itu, akhirnya dia timbul minder gitu, nggak mau bergaul kayak gitu kan. Nah, ini sebaiknya jangan sampai gitu. Kita jadiin digitalisasi itu adalah pengembangan wadah pengembangan diri kita maksimal gitu. Dan peluangnya harus kita masukin, harus kita jelajahi ya, benar? Iya, harus kita masukin, harus kita jelajahi. Dan juga jadikan media ini benar-benar kita profesional, kita menjadikan
wadah untuk kita mencari uang. Iya, Nah, iya. kita punya usaha, anggaplah usaha kita kecil-kecilan. Tapi kalau kita rajin promosi itu bisa akan jadi besar. Iya. Tapi sebagaimana banyak ya usaha-usaha kawan saya, yang lain-lain, usahanya tadinya besar benar. Tapi karena dia tidak pernah promosi, dia tidak pernah menaikkan ini dia apa tuh brand dia, akhirnya tenggelam gitu. Orang juga tidak akan tahu. Iya, juga. orang kan yang baru-baru juga muncul. Ya, sedangkan orang kini kan penonton tuh kan banyaklah digital, Iya, iya. ya. Bahkan Hanya memang jam HP itu lebih banyak dibandingkan Iya. jam kita ketemu langsung sama iya, orang. Budi. iya gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya kita masih malu, nanti takut, nanti apa kata orang, ya itu sudah kuno, Iya, itu sudah nggak pakai lagi Udah gitu. bukan zamannya lagi. Udah bukan pemirsa, zamannya gitu. lagi. Ya betul, udah bukan zamannya lagi. Bunda aja yang sekarang aja masih aktif ngonten Ah, gitu. iya Jadi kalau anak-anak dong. muda jangan mau kalah nih sama Iya. Bunda. Karena Ya, kita gitu. juga nggak bakal tahu konten mana yang bisa meledak kalau Ya, kita nggak konsisten. betul. Budi. Iya betul, Tapi kayak gitu. kalau kita- Ini saya tadi ngelihat ya. Hmm? Tadi malam kan saya buat tuh Ya. ini. Saya akan akan itu gitu, saya share. Iya. Tadi pagi aja saya ngelihat udah banyak sekali. Iya. Mungkin itu bakal viral. Iya, iya, Udah benar-benar. banyak sekali yang nonton kayak gitu. Jadi kita itu karena ya itu kita juga harus menguasain bagaimana kita cara menyeting untuk supaya dia viral gitu kan. Memang agak ribet tapi hasilnya ada. Iya, iya. Tapi kadang-kadang secara males, saya tuh sering loh, aduh males nih setting-setting, udah tak kirimin cert gitu. Tahu-tahu viral, banyak sekali Iya, gitu. iya. Tahu-tahu lah, ini kok ini aja penontonnya sampai ribuan. Iya, Saya iya. juga heran kadang-kadang gitu. Bahkan sekarang memang artis-artis atau influencer ya, Influencer. itu bisa sekali endorse itu Iya. bisa puluhan juta bahkan ratusan juta ya gitu nih. Gitu. Iya. Jadi para pemirsa sebenarnya kalau sekarang tuh peluangnya banyak banget ini. Iya, iya Jangan- banyak banget. Jangan sampai ketinggalan nih dari peluang yang Iya. ada. Dan yang pastinya Apa tuh? kita tuh bisa berbagi kebahagiaan pada teman-teman kita lainnya. Hmm. Kayak saya ya, misalnya ada pertemuan ibu-ibu tuh, pasti Ibu Mi tolong ya. Kalau lihat saya udah pokoknya mau video, mau TikTokan sama Ibu Mi, Iya. Bu Mi, itu saya ya. Iya, Itu kan iya. berarti kan kita sudah bikin kebahagiaan teman-teman kita kayak Iya, gitu. iya. Nah dengan dia tuh ada juga misalnya tolong ngajarin saya gimana ya. Itu kan kepuasan batin kita. Kita sudah bisa membuat teman kita senang. Kita bisa membuat orang lain tuh jadi terbuka wawasannya kayak gitu. Itu adalah kepuasan bagi saya, itu adalah kepuasan batin saya Iya. gitu. Menyenangkan Iya. orang lain juga. Iya, menyenangkan orang dan keberadaan kita tuh bermanfaat untuk orang lain. Iya. Karena kemampuan kita gitu. Kayak gitu. Nah, terakhir aku tanya nih, Bun. Bisa dikatakan aset sosial gak sih kalau misalnya kita ngebangun branding sosial, branding diri kita di sosial? Oh iya dong. Bener ya? Pastilah. Aset sosial ya, bukan Iya. hanya aset itu di rumah, properti dan lain sebagainya. Oh iya Gitu. dong. Followers juga aset. Oh ya, iya Bun? dong, follower itu aset. Iya. Duit cuan itu Cuan, ya. gitu ya. Makin banyak yang lihat, makin banyak Iya, juga. iya. Gitu ya. Jadi kita orang nggak suka bilang, kok kamu nih banyak bener grup, padahal itu aset saya Iya, itu. iya. Saya bikin konten gitu ya, saya bikin konten gitu. Saya share aja di grup. Grupnya ada 1000 orang yang ngelihat. Iya. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia melihat Iya, gitu. iya. Masalah dia suka apa tidak itu urusan dia gitu. Jadi nggak perlu kita nanti apa kata orang apa, ya memang kita harus siap mental. Iya. Kalau kita mau jadi konten kreator, kita juga siap bagaimana pendapat Positif orang lain. komentar positifnya, Iya, komentar iya, negatifnya. negatifnya, Iya. iya. Wah, ini banyak nih dapat ilmu dari Bunda nih gitu kan. Artinya dari mulai perencanaan kita harus punya ide, Ya, kreativitasnya. ya, Prosesnya kita harus iya, jalanin kayak gitu. Ya itu ya, saya gini, saya bilang, yuk nak kita bikin studio, saya bilang gitu, kita bikin studio itu kita jadi konten kreator. Nggak ada ini, nanti nggak ada tripod, nggak ada ini, nggak ada itu. Saya mulai dengan tidak ada tripod, Iya, iya. hanya dengan HP sendiri, Iya. iPad 1. Nah, tapi kan kalau kita mau gitu, nanti lama-lama ya. Saya Bisa. sekarang juga sudah ada studio khusus gitu Iya, kan. iya, iya. Nah itu kan ini Berkembang ya? berkembang. Jadi jangan sampai kita mau memulai nunggu semuanya lengkap.
Iya. Kalau kita mulai nunggu, kita tidak akan jadi-jadi. Dan kita pasti akan ketinggalan terus. Ya, pemirsa, kita gitu. akan ketinggalan terus. Gitu. Betul. Baik, terima kasih Bunda Miswari sudah memberikan apa ya pengalaman, Iya. informasi, inspirasinya juga gitu kan. Sehat selalu untuk Bunda Mis ya. Kayak gitu. Lancar terus rezekinya, kontennya naik terus. Iya. Gitu. Gitu kan. Terima kasih karena mungkin segmen kita terbatas dan waktu kita terbatas juga. Iya. Mungkin cukup sampai di sini saja kayak gitu. Iya. Nanti lain kali kita ngobrol di lain waktu dan di lain tempat juga. Iya. Untuk para pemirsa, terima kasih juga sudah setia menemani obrolan kami pada pagi ini. Akhirnya saya Kula Nasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.